Does anyone know we're gonna explore which areas today? Yep, as you can see in this landmark, we were at Gunung Kidul, Yogyakarta, that is rich with natural potential and variety of cultures. Gunung Kidul, known as a hidden paradise owned by the special region of Yogyakarta. It is located approximately can be reached for 1.5 hours from the city center. Bend and climb mountainous plains never discourage tourists to keep coming into this place. Visiting Gunung Kidul area, it feels not enough spent in one day only, because there are many ways and tastes that we need to taste for our experience. In this place, there are about 130 white sandy beaches that have not even been touched by many outsiders. This region is also known as marine tourism because the beach is bordered by the coast of the Indian Ocean. In addition, there are caves and waterfalls as another tourism potential that is no less fascinating. With an area of 1,485 square kilometers, Gunung Kidul stretches beautifully and dominated with hills, limestone mountains, to beautiful beaches. Unfortunately, Gunung Kidul is known as a barren area and often experiences drought in a dry season, it causing the citizens to use their creativity beyond their limitation. One of the real examples are typical culinary, which is always simple, but it's very special for the travelers. Because a trip is not only a matter of entertainment, but also about taste. Food is ethnic identity and culture. Food is a reflection of the nature of its citizens. Makanan ciri khas dari Gunung Kidul itu banyak sekali. Salah satunya ada nasi tiwul, ada getuk. Nah, nasi tiwul sendiri itu dia punya ciri khas tersendiri. Tiwul itu adalah pengganti nasi yang terbuat dari singkong. Nah, yang dicacah kecil-kecil gitu. Jadi untuk hampir sama kayak butir-butiran nasi gitu, tapi lebih kecil lagi. Dan dia rasanya hambar. Ada juga beberapa warung yang dikasih garam sedikit atau gula sedikit gitu, biar ada rasanya. Ada juga yang cemilannya, jadi misalnya kayak nasi tiwul kasih cemilan khas dari Gunung Kidul atau Wonosari itu belalang goreng. Nah, itu juga salah satu cemilan khas dari Wonosari. Karena di sana banyak sekali kita dapati belalang-belalang goreng yang dijual di pinggir jalan. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot harus nyari kemana-kemana. Pinggir jalan sepanjang jalan Wonosari itu juga ada yang jual belalang goreng. Nah, itu jadi bisa menjadi opsi cemilan tambahan saat kita memakan nasi tiwul karena gurih gitu. Nasi tiwulnya nggak ada rasanya, belalangnya gurih dan sayur lodehnya gurih, itu juga menambah cita rasa yang luar biasa. Many people does not know that Gunung Kidul has a variety of traditional culinary that will not be found in other areas. Ranging from tiwul as a typical culinary icon of Gunung Kidul, fried grasshoppers, brown rice and vegetables with green chili, to sego berkat or mix from various side dishes and wrapped with teak leaves.
Karena di sana sempat saya singgung menggunakan godong jati karena di sana iklimnya lumayan tropis atau lumayan panas, di sana gersang gitu. Jadi banyak sekali ditanami atau ditumbuhi beberapa hektar itu pohon jati gitu loh. Karena di sana memang iklimnya sangat panas karena kan datarnya dataran tinggi ya. Dataran tinggi dengan kapur gitu ya, gunung-gunung kapur gitu. Jadi kan pohon jati seneng tuh. Nah, beberapa warga memanfaatkan daun jati atau godong jatinya itu untuk menjadi alas makan gitu. Alas makan untuk beberapa varian makanan tradisional dari khas Gunung Kidul atau Wonosari. Nah, di sanalah terdapat cita rasa yang luar biasa antara beberapa sayuran atau bebakaran atau lauk pauk, dan itu menjadi otentik, menjadi ciri khas dari Gunung Kidul atau Wonosari. Nasi berkat daun godong jati. Di sana terdapat berbagai macam lauk pauk ya. Ada nasinya, yang jelas ada nasinya, ada telur bacemnya ya. Ada sambelnya juga, terus ada ayam suwirnya juga. Ada juga paru, ada juga beberapa varian lauk yaitu jeroan dan dibungkus dengan menggunakan godong jati. Makanya nasi berkat ciri khas dari Wonosari adalah nasi berkat godong jati. Sego berkat began to be famous since the 6th President of the Republic of Indonesia, namely Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, often visited and became addicted to this menu. After Sego blessing suddenly became the spotlight and many who participated in ritualizing. Currently, there are many stalls that serve menu Sego berkat as one of the flagship to attract tourists. But there is one food stall that most famous and referred to as a pioneer of Sego berkat, which passed down through generations. Nah, Ovik tahu nih, di Wonosari ada sego berkat yang enak banget dan udah Ovik cicipin. Namanya sego berkat Mbah Pawiro Ranti. Di situ enak banget, kalian bisa makan ya, ngambil lauk pauknya dan juga bisa langsung lihat dapurnya. Karena dapur pawonnya tuh keren banget. Sangat otentik dan masih menggunakan kayu bakar. Aduh, aromanya Ovik jadi pengen makan lagi nih. Sego berkat is a phenomenal processed menu wrapped in thick leaves containing rice, noodles, stir-fried, serundeng, and side dishes in the form of eggs, beef, or chicken. Ciri khas dari nasi berkat ini, nasinya itu pulen. Terus oseng-osengnya itu pedesnya luar biasa. Terus empalnya itu manis sekali. Saya setiap beli itu kira-kira 5-10 bungkus. Thick leaves is chosen because the aroma is more delicious. It can maintain the warmth of food, avoid from harmful chemicals, and environmentally friendly. One pack of Sego berkat priced about 10,000 rupiah per portion, and special on Friday only 6,000 rupiah per serving, according to their beliefs, namely Friday blessings. When the early time of pandemic, buying Sego berkat can only be taken home and open from morning until 1 p.m. Perkenalkan, saya Aditya, putra dari Ibu Sri Suryatmi, cucu terakhir dari Mbah Pawiro Ranti. Awal berdirinya nasi berkat MPR Mbah Pawiro Ranti ini adalah
pada tahun 2019. Saya langganan nasi berkat ini di Budi Pawiro Ranti sudah lama sampai sekarang. Rasanya osengnya pedas dan lezat sekali. Awal berdiri sampai saat ini kita juga tidak menyangka dan tidak pernah berharap akan bisa berdiri sebesar ini. Akan tetapi rezeki dari Tuhan berkata lain dan kita diberikan untuk bisa berdiri hingga sebesar ini. Saya pernah memiliki angan-angan ketika saya bekerja di luar daerah dari Gunung Kidul. Saya ingin kembali ke daerah saya dan memiliki usaha kuliner. Yang sangat saya inginkan adalah usaha kuliner. Karena dulu saya sempat berjualan pisang coklat sebelumnya, sehingga saya merasakan saya optimis di situ. Saya pernah menceritakan angan-angan saya kepada ayah saya. Saya ingin berjualan nasi berkat. Kalau pagi saya ingin berjualan nasi berkat di depan rumah. Siangnya itu saya pengen jualan bento keliling. Nah, jadi angan-angan saya itu padat waktu itu. Karena apa? Karena juga untuk pemenuhan kebutuhan kan saat ini juga serba sulit. Angan-angan saya ceritakan kepada orang tua, kepada ayah saya. Jawabannya adalah kalau orang Jawa bilang ngen-ngenmu kira masuk akal. Tapi ternyata jawaban dari Tuhan itu lebih tepat sasaran. Ibu saya yang merealisasikan dan sekarang bisa berdiri sebesar ini. Sego Berkat unique presentation is located when the rice is cooked. Then it must be cooled in the traditional way. They use a large bamboo webbing fan, then wrap it with thick leaves after it is completely cold. Banyak sekali customer, pelanggan-pelanggan yang merasa puas dengan rasa dari nasi berkat ini. Ada juga yang mengatakan kurang pedas dan lain-lain. Kita coba untuk mencukupi rasa yang ada sehingga bisa memenuhi kenikmatan, kepuasan pelanggan. Banyak sekali juga pelanggan setia dari nasi berkat MPR Mbah Pawiro Ranti ini. Salah satunya adalah mantan Bupati Gunung Kidul, Bunda Hajah Badinga, sarjana sosial. Selain itu ada juga pelanggan yang lain dari luar Kabupaten Gunung Kidul yang juga setia pada cita rasa nasi berkat MPR. Salah satunya adalah Kepala OJK Provinsi DIY dan juga Direktur Utama dari Bank Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD DIY, Bapak Santoso. Tapi dari situ saya dapat menggambarkan bahwa angan-angan saya sangat masuk akal. Termasuk nanti Sego Berkat MPR ini dapat berdiri di lokasi-lokasi yang lain. Tunggu kita dan doakan semoga nantinya dapat berdiri di tempat-tempat lain. Sego Berkat MPR cukup langganan buat Anda semua. Nama saya Sri, panggilan dalam familiar dan keluarga II, putra dari Mbah Pawiro Ranti. Saya sebagai pendamping usaha orang tua saya, terutama dalam nasi berkat. Yang awalnya memang orang tua saya
Polowijo, kemudian bikin kerupuk sampai sekarang. Kerupuk sudah sampai generasi keempat. Kemudian ada abon, ada marning, ada kacang dan sebagainya. Tapi fokus kali ini adalah saya bikin nasi berkat yang setiap hari ready dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Sri Suyatmi is the youngest of the 4 children from Mbah Prawiro Ranti. Initially, he just made a menu kician meat, then continued to make the menu Sego Berkat. Unexpectedly, after 2 months running, this menu was sold out in the market. Many buyers was from other city who ordered and delivered via land transportation. Sego Berkat that delivered is packed well and correctly, so it will not be stale for 24 hours. Ada beberapa treatment khusus untuk bisa dikirimkan nasi berkat, Sego Berkat ke daerah luar kota DIY dan Jawa Tengah. Yang pertama, bungkusnya hanya dengan daun jati, tidak menggunakan daun pisang. Yang kedua, untuk lauknya direkomendasikan tanpa telur, karena telur itu sangat mudah basi. Kita mesti memberikan masukan-masukan tersebut supaya nasi berkat tetap bisa tahan sampai daerah-daerah tujuan. Untuk nasi berkat saya itu sebenarnya awalnya hanya nasi berkat dengan ayam, tapi saya pikir-pikir kemudian saya kembangkan itu biar lebih beda dengan yang lain. Itu nasinya dengan nasi empal, kemudian ada babat, ada iso, ada paru. Ada lagi satu hal itu kician. Kician itu kalau di sana kician itu bisa dianu pindang, itu bisa, itu ada juga. Mulai memasak itu sekitar jam 3 pagi itu sudah mulai memasak, dan kita menggunakan bahan-bahan yang terjamin dan juga premium, terutama dari daging sapi, karena daging sapi itu adalah salah satu bahan yang sangat sensitif, sehingga kita harus memilih dan juga menggunakan bahan daging sapi yang terbaik. Untuk bahan cabai, terkadang cabai sangat mahal, itu kita tetap mencoba dengan memenuhi permintaan customer, tetap dengan nasi berkat yang pedas. Kepuasan pelanggan sangat kita jaga, sehingga cita rasa nasi berkat ini tetap terkesan luar biasa. Dengan teknik memasak yang sangat tradisional, kita masih menggunakan tungku dengan kayu bakar, itu menciptakan rasa yang khas dari rasa pedesaan. Untuk bumbunya kita juga tidak di blender atau diulek tangan, karena kita percaya dengan diulek tangan itu akan menciptakan rasa yang lebih nikmat lagi. Kita juga memilih tempe yang dengan bungkus daun jati. Ya, berasnya dari petani langsung. Jadi untuk mengutamakan rasa, itulah saya bahan bakunya dari alami. Every day, Sri Suyatmi assisted by 6 workers since 3 a.m. in the morning. He was able to cook 25 kilograms of rice as well as process other cooking ingredients. If total, in a day, they can sell 200 packs of rice blessings. Even sometimes the number of sales exceeds the average daily amount, especially if there is a large-scale order. Penyajian yang paling unik di nasi berkat Mbah Prawiro Ranti adalah pakai daun jati. Ya, sebenarnya daun jati itu ada rahasianya lebih awet, lebih enak, juga ada terapi tersendiri. Untuk daun jati kita ambil di ladang, kita ambil sendiri langsung di ladang-ladang tersebut. Biasanya itu kita ambil sore. The figure we see this time is the pioneer of Sego Berkat, a 90 years old Mbah Prawiro Ranti.
When she was young, she started her business under limitation. At first time, Mbah Pawiro was traveled from one traditional market to another selling palawija, as her father Marto Pawiro does. Because of her goods is not always sold out, Mbah Pawiro then began to process palawija, turning peanut into onion nuts. Long story short, she also processed the meat into floss and also a snack that called kerupuk bumbon. Kulo nggih gawe lenga, nggih gawe ungkir, nggih gawe anu menika. Damel kerupuk menapa menika. Dados macem-macem. Pundi sing payu, pundi sing anu kulo dol. Gusti Allah maringi pitulungan, kemirahan, mergi ingkang sae nggih kedangaken menika. Yen nggih coba-coba gandeng menika wonten lawatan ngaten menika tak radi sepi lajeng lari-lari menika dodol sego-sego raketan panipun jeneng namung menika oseng-oseng ke iwak empal kician namung ngaten menika dangu-dangu lajeng merentek-merentek kaya omah kobong niku wau. Dalem. Saat ini kan sekolah dengan kan terkenal Pak. Nggih, ngoten. Dengan apa sudah terkenal? Nek keterunan niku terbaik wonten mawon. Dan sampai sekarang pun Mbah Pawiro nanti masih selalu ngecek cita rasanya itu masih ngecek. Oh ini kurang ini. Bahkan masih sering komen kalau kurang apa itu masih selalu ini. Setiap pagi kalau ini oseng-oseng itu loh, Mas. Oseng itu kalau digongso kan baunya, aromanya kan sampai di dalam rumah. Nah itu simpan mesti, oh itu oseng-oseng harus mateng. Kayak ngapa tak lihat rasanya. Nasinya juga seperti apa. Jadi semua nasi berkat ini tidak lepas dari pengawasan, tidak lepas dari campur tangan Mbah Pawiro Ranti. Angan-angan saya cukup besar sebenarnya. Pusatnya ini ada di sini. Kalau dengan lihat ini dari banner ini, sego berkat Mbah Pawiro Ranti hanya ada di sini. Di sini. Nantinya di sini banner ini nanti juga akan ada di kota-kota lain. Nama ini akan ada di kota-kota lain. Yogyakarta, kemudian di Tangerang, di Jakarta. Kenapa saya menyebutkan Tangerang dan Jakarta? Karena di sana banyak orang yang ingin pulang kampung, banyak orang yang ingin merasakan cita rasa khas dari Kabupaten Gunung Kidul, cita rasa yang khas dari daerah. Enjoying this special food is not only delicious, but also about how we appreciate a blessing. Because nature always presents many ingredients for life, and humans can use it to survive. Sego Berkat is a simple way of our gratitude for what God has created in the universe.